Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello wonderful audience, it's pleasure to be with you today as we embark on insightful discussion about educational tools in learning. Before we start, I want to introduce myself. My name is Najwa Azizalis Dianti with name 221230081. I am from the Faculty of Teacher Training TBI UIN SHEMA Banten. And I want to discuss the definition, types, characteristics, and use of educational tools. Alat-alat pendidikan dalam pembelajaran. Agenda poin-poin pembahasan: yang pertama, pengertian alat-alat pendidikan. Yang kedua, jenis alat-alat pendidikan. Yang ketiga, karakteristik alat-alat pendidikan. Yang keempat, kegunaan alat-alat pendidikan. Dan yang kelima adalah definisi alat-alat pendidikan. Alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidik yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Dalam dunia pendidikan, terdapat bermacam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Terdapat macam-macam pembagian mengenai jenis alat-alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu dari Ahmad Demarimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan, berbuat, dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut alat-alat pembiasaan. Yang kedua, alat-alat untuk memberi peringatan, membentuk sikap minat dan cara berpikir. Yang terakhir adalah alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepada Hai Tuhannya. Selanjutnya, alat-alat pendidikan yang sangat penting ialah: pertama, pembiasaan, yang kedua, pengawasan, yang ketiga, perintah, keempat, hukuman, kelima, larangan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah ganjaran. Yang pertama adalah pembiasaan. Kebiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Syarat pembiasaan: pertama, mulailah pembiasaan baik sebelum terlambat, sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Selanjutnya, pembiasaan itu hendaklah dilakukan secara rutin, berulang-ulang, dan teratur, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dan pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambilnya. Dan yang terakhir, pembiasaan yang awalnya mekanistis itu harus menjadi pembiasaan yang disertai kala hati anak itu sendiri. Yang kedua adalah pengawasan. Pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya, sehingga anak akan sulit membedakan yang baik dan yang buruk, yang seharusnya dilakukan dan dihindarkan, serta mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Apabila anak tidak diawasi, maka dapat menyebabkan anak menjadi tidak patut atau bandel. Rawson, seorang ahli pendidikan, beranggapan bahwa semua anak sejatinya baik dan menganjurkan pendidikan menurut alam. Tetapi pendapat para ahli didik sekarang umumnya berpendapat bahwa pengawasan adalah alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan secara berangsur-angsur. Anak itu harus diberi kebebasan. Yang ketiga adalah perintah. Setiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan. Jika bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah peraturan susila,
Suatu perintah atau peraturan dapat mudah diatasi oleh anak-anak jika pendidik juga menaati dan menjalankan peraturan itu. Syarat perintah. Perintah hendaknya jelas dan singkat, jangan terlalu banyak komentar. Selanjutnya, perintah hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak. Mengubah perintah menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan. Dan selanjutnya, jangan terlalu berlebihan dalam memberi perintah. Dan pendidik hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Dan yang terakhir, suatu perintah yang bersifat mengajak, seorang pendidik turut melakukannya atau ikut andil. Yang keempat adalah hukuman. Hukuman ialah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik dengan maksud agar penderitaan tersebut betul-betul dirasakannya, bukan untuk menyiksa anak didik, tetapi untuk menuju ke arah perbaikan. Yang kelima, larangan. Biasanya ditunjukkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya atau orang lain. Seorang ibu dan ayah yang sering melarang perbuatan anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sifat atau sikap yang kurang baik pada anak itu, seperti keras kepala atau melawan pemalu dan penakut, perasaan kurang harga diri, kurang mempunyai perasaan tanggung jawab, pemurung, pesimis, dan apatis. Syarat larangan diberikan dengan singkat supaya dimengerti larangan itu. Selanjutnya, bisa usahakan larangan itu diberi penjelasan singkat dan jangan terlalu sering melarang. Juga bagi anak-anak yang masih kecil, larangan dapat dicegah dengan membelokkan perhatian anak pada suatu yang lain yang menarik minatnya dan baik untuk membentuk positif anak tersebut. Yang keenam atau yang terakhir adalah ganjaran. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan yang bertujuan untuk mendidik anak supaya merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan mendapatkan penghargaan. Jadi maksud ganjaran itu yang penting bukan hasil yang dicapai seorang anak, melainkan nilai, proses, dan perkembangan sang anak yang memberikan apresiasi atau hasil yang telah dicapai anak itu sendiri. Pengertian karakteristik alat pendidikan. Alat pendidikan dapat diartikan sebagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang berkaitan dengan alat pendidikan, baik non-material maupun yang material, yang digunakan dalam pendidikan. Karakteristik alat pendidikan non-material. Ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidikan non-material, yakni perilaku atau tindakan pendidik perlu dilakukan sejak dini dalam proses pendidikan. Orang cenderung berpegang teguh pada kebiasaan atau tidak mengubah kebiasaan, sehingga dengan memikirkan bagaimana melakukan sesuatu terlebih dahulu agar dapat menanamkan kebiasaan yang baik. Dan perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis. Selanjutnya, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukan. Juga perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. Dan perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Dan perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar,
sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam menguji karena akan berakibat kurang baik. Dan serta perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana mendapati kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik tersebut. Karakteristik alat pendidikan material. Alat pendidikan kebendaan material seperti lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Beberapa karakteristik berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dan menjalankan kegiatan pendidik seperti: alat pendidikan hendaknya terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Biaya alat pendidikan relatif murah. Dan alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakaiannya. Dan yang terakhir, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkannya. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh keterampilan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang dicapai dan menghindari tindakan memaksa sebagai pendidik. Penggunaan alat pendidik juga dipengaruhi oleh orang yang menggunakannya. Penggunaan alat pendidikan juga harus mampu beradaptasi dengan tujuan alat tersebut. Di dalam memilih alat-alat pendidikan yang akan digunakan perlu diingat hal-hal berikut ini, yaitu tujuan apa yang akan dicapai dengan alat itu, dan siapakah yang akan menggunakan alat itu, dan alat-alat yang tersedia dan dapat digunakan, serta terhadap siapakah alat itu digunakannya. Ketika mempertimbangkan penggunaan alat pendidikan, siswa yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan dipertimbangkan terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan bagi siswa, seperti jenis kelamin, usia, bakat, perkembangan, dan alam sekitar. Contohnya, penggunaan alat pendidikan non-material dalam bentuk paksaan tentunya tidaklah sama tingkatan paksaan tersebut terhadap anak perempuan dan anak laki-laki, terhadap kanak-kanak dan orang tua, terhadap anak-anak berbakat dan anak-anak malas, terhadap anak jenius dan anak idiot, terhadap anak-anak yang hidup di daerah dan yang hidup di pegunungan dan anak yang hidup di pantai. Dalam penggunaan alat pendidikan material pun perlu diperhatikan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, kemampuan, perkembangan siswa, dan tempat tinggal siswa. Misalnya, pembelajaran berbasis komputer berbeda dengan anak SD dan SMP, anak desa dan anak kota, anak tidak mampu berbeda dengan anak yang mampu atau berkecukupan orang tuanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara belajar yang paling efektif? Atau bagaimana cara membuat materi, pembelajaran, atau pelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Salah satu kuncinya adalah penggunaan alat-alat pendidikan yang tepat. Menurut Bernadip, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar, mulai dari benda fisik seperti buku, papan tulis, hingga teknologi canggih seperti komputer dan aplikasi pembelajaran. Alat pendidikan bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Alat yang tepat dapat membuat proses belajar lebih aktif, menyenangkan, dan efektif. Selain itu, alat pendidikan juga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Alat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memilih dan menggunakan alat yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Mari kita bersama-sama memanfaatkan berbagai jenis alat pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Baik sebagai pendidik, orang tua, maupun siswa. Kita semua memiliki peran dalam memaksimalkan potensi alat-alat ini. For the rest, please do not exaggerate and please forgive any shortcoming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.